Kabupaten Pati memiliki segudang peninggalan sejarah. Salah satu dari sekian adalah pintu gerbang Majapahit yang berada di Duku Rendole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo. Pintu yang terbuat dari kayu itu terawat apik, dengan dikelilingi kaca di tanah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jateng dengan nama Gapura Majapahit SHP nomor 34 Muktiharjo. Gapura Majapahit ini juga telah dilindungi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Di salah satu papan yang terpasang di area benda cagar budaya ini, tertuliskan cerita tutur asal-asal gerbang Majapahit di lokasi tersebut. Pegiat sejarah Pati yang juga sekaligus tim ahli cagar budaya Pati, Ragil Haryo, saat ditemui di kediamannya mengungkapkan, ada beragam versi yang sangat menarik soal asal-usul dan fungsi pintu gerbang Majapahit. Ragil menjelaskan, dulunya Raden Bambang Kebonnyabrang merupakan anak Sunan Muria, tidak diakui karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Sebagai syarat agar diakui anak oleh Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Kebonnyabrang, menyuruhnya membawa pintu gerbang Majapahit dari Mojokerto menuju Gunung Muria dalam satu malam. Di lain tempat, di Padepokan Sunan Ngerang, salah satu muridnya yang bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat yang meminta syarat pintu gerbang Majapahit diboyong ke Padepokan. Raden Ronggo kecewa karena pintu gerbang Majapahit telah dibawa ke Kebonnyabrang menuju Gunung Muria. Raden Ronggo mengejar dan meminta pintu itu tetapi tidak diberikan oleh Kebonnyabrang dan timbullah peperangan. Ini sengsi ngukur panjangnya Candi Bajang Ratu di Trowulan sama di sini tuh ukurannya juga nggak sama gitu kan, antara dengan pintu sini kan. Dan kalau di logis kan ketika kita berbicara Majapahit, kehancuran Majapahit kan di periode 1400 tuh. Kalau kita compare kan dengan tahun sekarang atau itu kan udah berjalan sekitar berapa? 6 abad lah ya. Apa ya, kuat kayu dengan nama abad, dengan dulu aja tidak ditutup gitu, sementara saat ini ditutup di akuarium gitu kan. Kalau dulu kan enggak sekuat itu, walaupun nanti memang itu diperbaiki dengan direhabilitasi terus, tapi kan tetap aneh itu dengan kayu yang masih bagus kan. Sunan Muria yang melihat dua orang itu bertarung pun langsung menghampiri sambil berkata, "Wes podo lereno sak kloron podo bandole." Kata Sunan Muria, maka berhentilah kedua orang tersebut. Tempat itu pun menjadi Duku Rendole seperti yang menjadi tutur sang Sunan. Sunan Muria seketika mengakui Kebonnyabrang sebagai anaknya dan meminta untuk menjaga pintu gerbang Majapahit di lokasi tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV.